Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar tentang interval nada. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nanti di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, kita bahas dulu untuk pembelajarannya. Hari ini kita akan memakai buku pena halaman 156. Oke, kita paparkan dulu sama-sama menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Jadi yang hari ini kita akan membahas tentang strukturnya dari teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa pengertian dari teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara menjelaskan informasinya dengan menggunakan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Seperti yang sudah-sudah, kita bisa mendapatkan informasi itu dengan menggunakan 5W ditambah 1H, yaitu tadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Jadi yang namanya teks eksplanasi ini adalah penjelasan tentang bagaimana proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau pembukaan, lalu yang kedua adalah deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Nah, bagian pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Jadi informasi singkatnya itu apa tema dari teks yang akan kita baca itu ada sudah ada di pembukanya atau di pernyataan umum tadi. Lalu bagian penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Jadi pada bagian isi itu adalah bagaimana prosesnya, bagaimana penjelasannya tentang tema apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Lalu bagian penutup atau berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Jadi itu adalah simpulan atau rangkuman dari keseluruhan teks itu seperti apa, dan juga bisa ditambah dengan pendapat si penulis itu. Nah, kita ambil contoh di halaman 157 itu ada teksnya berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Nah, di situ akan kita bagi menjadi 3, ada yang namanya pembuka atau pernyataan umum tadi, lalu ada deretan penjelas atau isi, dan juga simpulan atau penutup. Kita bahas satu-satu dulu dari paragraf pertama. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Nah, itu merupakan pernyataan umum atau pembuka tentang apa yang akan dibahas di sana. Yang dibahas di dalam teks itu dari paragraf pertama itu terlihat adalah seseorang yang bernama James Watt yang menjadi penemu dan yang mengembangkan mesin uap. Nah, itu merupakan temanya. Berarti yang akan dibahas pada teks tersebut adalah tentang mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Lalu paragraf kedua, ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson
mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini pada paragraf kedua merupakan deretan penjelas atau isi. Jadi di sini dia akan menjelaskan bagaimana proses awal mula dia membuat mesin uap, yang mulai dari dia tadi ke perjalanan ke London, lalu ada melakukan studi tentang pembuatan instrumennya itu tadi, lalu ada dibantu dengan Profesor John Robinson. Nah, yang itu mengenalkan tentang mesin uap. Dari situ dia bisa membuat mesin uap yang bekerja dengan baik. Nah, itu merupakan proses dari terciptanya mesin uap itu tadi oleh James Watt. Lalu yang paragraf ketiga adalah sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI, seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, jadi di paragraf ketiga ini merupakan simpulannya atau penutupnya. Jadi sebagai penghargaan tadi jasa-jasanya itu, ini merupakan pendapat dari penulis tentang James Watt ini, di mana pendapat dari penulis ini adalah penghargaan yang diterima oleh James Watt itu adalah dengan mesin uapnya itu tadi dengan dinamakan Watt tadi diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi. Nah, itu disimbolkan dalam bentuk simbol W. Nah, itu dalam satuan sistem internasional. Nah, itu merupakan penghargaannya. Jadi itu merupakan penutupnya dari hasil pembuatan mesin uap yang dilakukan oleh James Watt. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah soal yang pertama adalah apa itu tujuan dari teks eksplanasi. Dan yang nomor kedua adalah jelaskan secara singkat tentang 3 struktur teks eksplanasi. Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Langsung jawabannya aja ya. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Ustazah tutup dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.